Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Rian. Pagi, Pak Bet. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup luar biasa. Alhamdulillah. Baik Pak Rian, sesuai dengan jadwal kita kemarin, bahwasanya saya akan melakukan supervisi ke kelas kalian. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu disampaikan, yaitu tentang kegiatan hari ini. Jadi hari ini kita varian itu namanya adalah observasi dengan tujuan adalah agar lebih siap lagi sewaktu pembelajaran nanti ketika ada observasi. Sedangkan kita tahu varian bahwasanya observasi itu tujuannya supervisi itu nanti tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran di kelas. Dan gunanya adalah perbaikan untuk pembelajaran kedepannya akan menjadi lebih baik. Begitu varian. Jadi sebelum kita supervisi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan pada saat observasi ini. Nah, gimana varian? Ya bisa. Nah, oke, baik varian. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kapan kita bisa supervisi varian? Jadi supervisi sesuai pertimbangan nanti kita bisa lakukan di tanggal 7 hari Kamis ya. Tepatnya itu di lokal fase E3. Fase E3 ya. Di tanggal 7 hari Kamis ya varian. ya. Oke. Berarti itu 1 jam kelas istirahat ya Pak Bet. Nah, 10.30 sampai 12. 2 jam pelajaran. Di kelas mana Pak Rian? Itu di kelas fase E3. Fase E3. Ya, fase E3. Kalau boleh tahu kalian apa materi yang akan disampaikan pas supervisi besok ini? Kebetulan saya mengambil pelajaran matematik ya di fase itu pelajaran matematik umum. Kebetulan di pertemuan yang akan Pak Ben lakukan supervisi itu masuk di materi SPLTV, sistem bersama linear 3 variabel. Kebetulan ini baru ya, CP baru pertama belajar untuk hari Kamis besok. Oh gitu. Jadi materinya itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, baik Tarian. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya besok ini? Oke, dari pembelajaran besok yang untuk pertemuan pertama yang mungkin bisa tercapai itu tujuan pertama yaitu diharapkan peserta begitu setelah mengikuti pembelajaran yang saya lakukan nanti itu mampu memodelkan ya sistem persamaan yang berkaitan dengan sistem persamaan dengan 3 variabel. Misalnya nanti ada masalah kontekstual, soal cerita. Jadi setelah belajar ini yang pertama itu tentu anak mengetahui model, tapi nggak mungkin langsung itu ya. Sebelumnya kita lakukan dari awal seperti mengulang kembali, mengingat variabel itu apa, kemudian pengertian seperti itu apa, seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap bahwasanya tujuan pembelajaran adalah bagaimana nanti bisa peserta itu bisa memodelkan ya, membuat model matematika. Ya, model matematika dalam sistem persamaan 3 variabel varian. Oke, varian. Selanjutnya kira-kira fokus area pengembangannya itu di mana kalian? Oke, kalau untuk fokus di area pengembangan itu yang sekarang nanti itu pada kenalan kritis peserta didik. Karena nanti di memodelkan ini kan yang kita tampilkan nanti ya dari masalah berkaitan seperti ini kan anak berpikir kritis, artinya adalah mampu gitu mengubah, memformulasikan dari yang bukan matematik dia bisa menjadikan modelnya seperti ini. Tentu butuh penalaran seperti itu. Jadi fokusnya nanti itu adalah bagaimana nanti anak itu bisa memodelkan ya Pak. Jadi itu butuh nalar yang baik ya, nalar yang kritis ya. Oke, baik. Baik Pak Rian, kita lanjutkan. Pada proses pembelajaran yang akan nanti Pak Rian laksanakan, strategi apa yang Pak Rian gunakan? Oke, strategi yang digunakan nanti ya itu tentu strategi diferensiasi. Yang mana penekanannya nanti di sini saya lebih ke kontennya Pak. Diferensiasi ke kontennya Pak ya. Dalam penyajian konten. Berarti nanti fokusnya itu yang ke kontennya ya. Ke kontennya. Ya, tapi kan yang kayak proses produk kan tetap diapakan Pak ya. Untuk fokus besok kontennya ya. Model yang digunakan Pak ya? Model yang dipakai besok pada itu problem besok. PBN ya. Apakah ada
istilahnya besok ini medianya Pak Rian? Media mungkin beberapa yang kita menggunakan Android ya. Ya seperti biasa standar media lain. Tulis video EKPD seperti itu. Oke. Kalau metodenya Pak Rian? Metode yang digunakan nanti ada tanya jawab, di kelompok klasikal juga ada tapi dalam bentuk kecil biasa di awal menjelaskan menyelesaikan masalah seperti itu. Cuma nanti fokusnya ya diskusi, anak dalam berkelompok tanya jawab misalnya masalah sesuai dengan PBL ya. Iya, berarti metodenya tidak kan lebih fokus ke diskusi ya, Iya. tetap ada tanya jawab Iya, gitu ya Pak Rian. klasikalnya juga ada di awal sama di Iya. Oke, baik Pak Rian, kita lanjutkan. Kita tahu Pak Rian kan ada beberapa kompetensi itu kan, Iya. ada kompetensi pedagogi, Iya. profesional dan sebagainya. Kira-kira dalam supervisi besok kompetensi apa yang ingin saya lihat gitu Pak Rian? Ya yang pertama sekali kayak pedagogi. Pedagogi gitu Pak Rian. Dan juga nanti kan dampaknya udah bagus untuk baik ke depannya untuk Iya. Berarti kompetensi ini juga yang ingin ditingkatkan nanti Pak Rian? Iya. Oke. Ya mudah-mudahan tuh banyak dapat ilmu dari Pak sehingga bisa perencanaan kedepannya lebih baik. Oke, baik Pak Rian. Oke Pak Rian, kita yang terakhir ya Pak Rian, kita telah melakukan percakapan ini, ada observasi dengan tadi beberapa pertanyaan kepada Pak Rian. Kira-kira apa yang didapat sama Pak Rian dalam percakapan ini gitu? Ya yang pasti ya untuk pembelajaran akan dilakukan akan datang. Tentu kalau saya pribadi sudah mempersiapkan adanya ini tentu ada lagi yang mempersiapkan dan artinya seperti ada pertanyaan seperti ini kan kayak ibaratnya mengingatkan melengkapi sehingga nanti diterjemahkan pembelajaran lebih bagus seperti itu. Artinya berarti kegiatan kita ini punya manfaat ya Pak Rian? Iya, Iya, bermanfaat berarti. bagus. Kalau biasanya kan sendiri karena kalau sendiri kan ada yang tertinggal nggak tahu Iya, tiba-tiba iya. nanti di kelas kok kurang seperti ini. Kalau ada yang seperti ini kan dari pemantau dari pihak lain kan itu akan lebih siap lah. Oke, baik Pak Rian, mungkin kegiatan seperti kita ini selesai. Insya Allah izin nanti ya Pak Rian, hari Kamis saya nanti masuk ke lokal Pak Rian, ingin memantau observasi sejauh mana proses yang dilakukan Pak Rian tadi dan terhadap target-target yang Pak Rian sampaikan pada hari ini. Terima kasih waktunya Pak Rian. Sama-sama, Pak. Ya, semoga nanti supervisinya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak Rian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan CP yang baru ya. Kalau mereka yang pertama spesial dan kemarin yang kedua barisan dan deret. Nah, nanti CP yang ketiga ya. Yang mesti mengawasi semakin keduanya tetap kita lanjutkan. Mudah-mudahan hasil juga dari ya. Harusnya bisa kita lakukan untuk yang CP. Kalau Bapak lihat semua ini ya, ada yang jadi, ada yang kayaknya, kayaknya ada kayak kemarin ya kayaknya. Materinya ya, CP yang akan kita pelajari untuk hari ini ya itu sebenarnya ya itu udah kamu dapatkan waktu di SMP ya atau di MTS. Tapi ada bedanya ya, ada bedanya. Ini termasuk pengulangan, tetapi nanti ada penambahan ya di SMA ya, di SMA di kelas masing. Itu kan udah masih ingat. Coba kalau diingat-ingat kembali, pernah nggak kamu menemukan kasus itu waktu dalam soal-soal ya yang kita pelajari ya, misalnya kamu nanti ya membeli suatu barang ya itu di sebuah toko ya, misalnya kamu beli satu buku atau beli pensil ya, kemudian kamu disuruh membayar.
ya. Kan kamu kadang lupa kan menanyakan berapa harga satu nilainya, harga spesifikasinya. Pernah nggak kamu di rumah itu orang tuanya habis berapa tadi seperti itu? Pernah kan? Nah, terus karena kamu lupa bertanya ya, berapa harga satunya, karena kan oh mahal kali kan kalau kayak gitu ya. Berapa satu nilainya, berapa satunya, kan pernah ditanya seperti itu ya. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu juga agar kamu dapatkan itu merupakan konsep matematika tentang apa tadi? Sistem persamaan. Iya, jadi pasti ada dalam semua ya. Metode substitusi atau gabungan dari substitusi dan eliminasi. Tidak, atau nggak pernah SMP? Iya. Mungkin di sekolah itu. Nah, kalau di sekolah lain ya bapak saya itu sudah pernah ya. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran ya, masih bisa kamu banyak pikiran, makanya nanti kamu wajib seperti di sini. Ya, coba ya kita ingatkan kembali persamaan linear dua variabel itu sudah pernah ya di SMP. Bapak saya itu pasti sudah pernah. Dan penjelasan matematika ini pasti sudah pernah. Ya, jadi nanti di CPR baru kita itu masih sama ya. Nanti kamu nggak lupa lagi yang dua variabel yang dapat, yang tiga variabel yang dapat. Ya, seperti itu. Kalau diperhatikan buat yang masih terbiasa lihat HP sama sini, fokusnya ya, Bapak harapkan kalau diperhatikan, karena nanti sistem persamaan sistem persamaan tiga variabel ini agak panjang ya, eliminasinya dan substitusinya agak panjang. Jadi Bapak harap kamu lebih bersemangat lagi ya, lebih fokus lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa, pasti bisa ya. Oke. Kemudian untuk kegiatan hari ini ya, Bapak harapkan setelah kamu mengikuti pembelajaran hari ini, yang pertama ya, tujuan kita adalah kamu bisa memahami konsep SPLTP ya, sistem persamaan yang tiga variabel itu disingkat SPLTP ya. Yang pertama kamu harus tahu dulu apa itu SPLTP, meskipun saya udah tahu, itu banyak lupa. Nanti Bapak ingatkan. Bedanya kita memakai tiga variabel ya. Yang kedua adalah kamu bisa memodelkan apa? Masalah ya, masalah kontekstual yang Tuhan kasih tadi di awal ya, tentang pembelian pena di buku tadi itu ke dalam matematika ya. Dua untuk kegiatan hari ini. Yang paling penting yang pertama adalah silakan kita ingat kembali apa itu sistem persamaan linear tiga variabel ya. Nanti untuk kegiatan kita nanti Bapak bagi kelompok udah bisa kelompok belajarnya ya. Oke, nah kita cobakan ya, kita cobakan ganti metode. Dengan ini metodenya itu kamu berkelompok ya, model pembelajaran itu berkelompok nanti ya, kamu bekerja sama dalam kelompok. Bapak harapkan ini nanti dalam kelompok itu maksimal lah ya. Ya, jangan menggunakan satu atau dua orang. Bisa dipahami? Ya. Ya, catat pembelajaran yang ketiga. SPLTP ya, sistem persamaan linear tiga variabel. Dan untuk kegiatan kita hari ini ya, karena kegiatan kita hari ini dalam bentuk kelompok ya. Sebelum nanti kamu bekerja dalam kelompok, tentu kamu dalam kelompok dulu itu dari siapa teman-temannya. Ada yang memasukkan nama-nama di situ sesuai kelompok sebelumnya, mungkin evaluasi mungkin buat kita. Ya, ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya, berarti 1 kelompok ada 6 kalau di semua kelompok. Ya, silakan nanti kerja sama di situ. Alur kegiatan kita adalah yang pertama ya, nanti Bapak tampilkan ya adaptasi masalah tentang kasus ya atau tentang perihal yang menyangkut konsep SPLTP ya. Nanti setelah kamu kemudian nanti Bapak bagikan KPD ya. Di
situ kamu nanti menuangkan pemikiran kelompok kamu bikin di situ, tapi tak kalah penting nanti kamu juga buat di catatan ya, bagian-bagian kamu juga bisa lihat ya. Setelah kamu nanti menyelesaikan, nanti di situ ada studinya, ada yang mau bahas, kamu diskusikan, tapi tetap nanti ada arahan dari bapak ya, bapak arahkan. Setelah itu nanti kamu tampil itu juga untuk menyajikan hasil diskusi kamu, apakah itu benar, apakah itu salah, yang penting kamu bisa tampil di depan kelas ya, seperti itu. Bisa dipahami kegiatan kita hari ini? Silakan untuk berlalu, sudah bisa kan? Silakan duduk berkelompok. Lebarkan aja ya, kelompok satu di sini, 2, 3, yang 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah bisa diunggah videonya, diunggah. Silakan kalian coba pahami dulu. Bisa nanti berdiskusi sama temannya ya, untuk mengantarkan nanti di kasus kita yang ada di MAP. Jangan lihat kuota ya kalau belajar, jangan laksanakan. Baik, Pak. Pahami video ya tentang kasus STLPP. Tapi kalau misalnya cuma yang nggak ada kuota, bisa 1 dan 2 untuk memahami. Cukup diputar 1 atau 2 aja. Jadi tidak ada jaringan. Apa kartunya sepuh? Atau itu bahasa basi karena nggak punya paket. Ada paspor, connection. Apa yang ya, jangan kayak musuhan ya. Dwi ini intro. Jangan cuma telepon ya, dipahami juga apa isinya. Punya utang ya? Iya kan Pak? Ya, gimana? Coba gimana? Enggak usah saja. Iya, terus? Aku nemu ada uang tak kata-kata jadi bisa. Oh, tapi dia bayar nggak? Nggak ada ya, cuman dia itu hanya mau menggali ya. Mau menggali atau mencari informasi berapa harga-harganya. Kayak yang lain mungkin yang membantu sama ini. Siapa lagi? Satu lagi lah tentang video itu. Bapak. Ayo siapa? Ayo, nggak tahu. Tapi ditonton. Sama. Bapak tinju aja lah karena nggak ada yang mau. Harusnya kamu kan biasanya juga mau. Bapak tinju cobalah sampaikan pendapatnya. Coba Kiki. Waktu Rizky. Apa yang bisa diambil dari video yang kamu lihat itu? Gregetan. Coba. Apalagi ini sering ketemu nih, bapaknya ada usahanya kan. Nah, coba Ki. Apa yang bisa diambil dari video informasinya itu Ki? Yang kamu lihat tadi itu? Ya ingat aja.
belanja daging kambingnya dia tidak tahu harga berapa harga belanjaannya itu. Jadi nggak tahu ya, tapi dia udah bayarnya ya. Oke, dari situ tuh kan nanti ya, itu kan kamu sebenarnya kan bisa aja orang itu kembali ke kantin kemudian bertanya harganya berapa ya kan? Itu simpelnya seperti itu. Oke, kita ya fokusnya nanti, mungkin kamu nanti akan menciptakan ya, yang mau menciptakan suatu harga, kita akan menggunakan konsep STL PV, ya kan? Karena dalam situ harganya itu ya nanti kita bisa menentukan, tetapi lebih utamanya dulu kita memodelkan dulu ke dalam matematika. Apa aja informasi yang bisa kita dapatkan di situ nanti kalau kita mau mencari informasinya. Berarti kan itu harga ya. Apa aja yang perlu nanti kita kalkulasikan? Harga apa aja yang di video? Ada harga dari harganya ini berapa ini kalau kita mau mencari tahu? 2.000. Iya, untuk satu buah ya atau satu bisnisnya. Apalagi di situ? Ini harga satu aja. Harga satu penggaris, harga satu buku. Apalagi di video ini? Harga satu eksil. Oke ya, karena di situ ada 3 orang, berarti nanti persamaannya itu ada berapa? Ada 3. Yang mana harga persatuannya itu bisa sama karena dia beli di toko ya sama. Dia kalau nanti harga yang berbeda berarti itu ada unsur X gitu. Ya, jadi masalah ini ya sebagai kita nanti kamu bisa memodelkan, kita buat ke dalam model matematika yaitu misalnya ada variabel, ya kan? Sistem bersama dengan 3 variabel ya. Bisa nanti ada satu penggaris itu kita misalkan sebagai ya variabel yang biasa kita mendapatkan itu biasanya variabel X. Bisa variabel yang lain Pak? Bisa. Ini kan hanya pemisahan dan dalam matematika. Harga satu bukunya berapa nanti? Bisa. Harga satu pensilnya berapa nanti? Bisa. Dan ya ini variabelnya ada 3 karena fokus kita adalah sistem persamaan dengan 3 variabel. Apakah variabel selalu eksis Pak? Tidak. Bisa ya. Sudah mulai tergambar belum? Mungkin nanti bisa dibantu ya. Sekarang lihat masuk ke permasalahan yang pertama, yang KPD yang pertama. Silakan ya, misalkan itu hanya cukup di modelnya ya, belum sampai ke penyelesaiannya. Kasus 1 tentang apa itu? Coba yang berwarna tentang apa nomor 1 itu Lukman? Tentang apa kasus 1 itu? Apa topik kasusnya? Silakan dibaca. Tentang apa di situ? Bisa melihat. Ya, kasusnya tentang apa itu? Belum, yang gambar. Ya, belakang berwarna itu. Sama ya, operasi sekolah berarti masih relate. Tadi video yang kantin ini operasi sekolah. Berarti tinggal angkanya yang berbeda. Silakan kamu diskusikan di situ ya sampai yang memodelkan. Yang lain gimana? Satu orang tulis ditugaskan, yang lain berarti mendiskusikan itu. Mungkin nggak perlu lama untuk kasus pertama, 15 menit bisa. Coba 15 menit ya, kita ada kendala, silakan diskusi. Ya, kita baru iya, ya, tapi kalau yang lain mau juga.
Ya kamu mencari informasi berapa tuh? Aja lah yang cowok-cowoknya gimana kita sama mau menjelaskan enggak ya? Enggak. Kalau Akila yang jelasin. SDT juga dulu. SMPT. Berarti kan ada SMPT ya? Kenapa itu? Karena pakai itu Mana ada Pak? supaya jadi artis. Ya Pak. Harusnya kamu lanjutkan. Habis ini mau kayu dari hati hatinya mau bapak ambil lagi. Apa itu dok yang kemarin itu yang fokus? Siapa moderator penyanyi pertama? Kasih atas satu penyanyi duanya siapa? Ya, coba siapa yang puasa ya? Pawas bintang tamu. Lain-lain nggak sama dulu. Ya, kan soalnya ya kita belajar sih ya. Yang lain
Dan Bapak ada dikoreksi tadi. Pertanyaan nggak ada. Iya, ini paham semua ini. Nanti pas latihan bertanya pun boleh ya, silakan. Oke, kita beri aplaus nomor 1. Ya, dari video tadi juga sudah mulai tergambar ya. Mungkin tidak terdengar sedikit. Tapi ada yang perlu Bapak tekankan ya. Kan di situ tadi ada kalau nggak salah di kasus pertama atau kasus kedua itu kan ada ya yang posisinya 1. Ada 1. Ada kan? Kalau nanti dalam penulisan, apakah 1 perlu ditulis nanti dalam persamaan? Tidak ya, hanya memuat variabel 1. Kalau dibuat juga gimana Pak? Sebenarnya masalah. Tapi dalam penulisan biasanya 1 itu tidak ditulis. Itu kalau kalian tanya beberapa orang itu masih dibuat ya. Harusnya itu bisa nih pertanyaan. Ya, bisa ditambahkan di situ aja. Pak, ada lagi tidak?
Oke ya. Oke. Lalu review teman-temannya ya. Oke. Silakan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham. Itu ada di halaman paling belakang. Latihan 1 itu nomor 1. Ada di situ tentang soal yang penyelesaian. Coba kamu buat modelnya. Bapak harapkan kamu membuatnya sendiri-sendiri. Ya. Bisa itu kurang lebih 5 menit selesai. Tapi dulu Pak. Oke, kurang lebih 7 menit. Silakan masing-masing boleh dibagi buku latihan. Di latihan saja. Ya, nomor 1 khusus model saja. Cukup di modelnya saja, bisa dibagi. Oke kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat? Ya kalian, kita sebenarnya observasi ini sesuai dengan kita ada janji ya, bahwasanya hari ini kita akan membahas observasinya. Sebelumnya kalian kita sampaikan dulu, saya sampaikan dulu bahwasanya kita kali ini adalah evaluasi dan refleksi apa yang telah diobservasi kemarin. Nah, itu gunanya adalah untuk nanti ada perbaikan apa semuanya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan nanti dan ya kalian jawab sesuai dengan ya kondisi kejadiannya. Yang kedua kalian gimana itu perasaannya setelah pelaksanaan proses ya di proses kemarin? Mungkin dari pembelajaran yang sudah itu ya secara sudah diselesaikan. Ada beberapa tentu ya. Menurut saya perlu diperbaiki dan dari bagus. Ya, kali ini saya tunggu-tunggu gitu. Dari pihak ketiganya bagaimana? Baik kalian, ya tentunya kemarin kan apa yang sudah kalian itu dari kegiatan awalnya pendahuluannya itu sudah sangat dilihat ya gitu kan. Terus kemarin dilihat ya kalian menyampaikan persepsi kalian ada semuanya gitu kan. Kalian juga menyampaikan motivasi semuanya ya. Ya kira-kira dari yang banyak sampaikan kemarin kayak ada sesi itu kayak motivasi atau itu ada nggak yang perlu kalian tambahkan atau tingkatkan? Ya, kalau kemarin mungkin yang saya lakukan mungkin perlu penambahan mungkin di Babet menampilkan video lagi kayak cuma kemarin mempertimbangkan karena kemarin kita juga materi pasarnya agak ini kan materi awal saya sebenarnya cukup untuk menggali dari beberapa materi itu kemudian naik lagi di waktu SMP-nya atau di MTS-nya seperti itu. Kalau ditambah video lagi mungkin lebih lagi anak berasa karena kemarin juga kan ada Ya jadi kalian apa ingin istilahnya itu di ada videonya gitu ya. Jadi videonya itu untuk apa tadi? ya supaya menarik lagi. Pertama menarik. Kalau memang baru kita bilang ini beberapa anak lagi punya fokusnya masih beberapa anak ya. Mungkin belum semua besar. Tapi kalau video ini kan mungkin nanti dengan menontonnya seperti itu kan lebih nyata lah bagi anak. Karena kan saya tunggu beberapa kan. Tapi masih ada juga ada beberapa anak itu yang masih fokusnya di video. Misalnya beberapa tidak bisa. Jadi dalam video itu nanti anak itu bisa fokus Ya. nanti dia bisa tahu apa tujuannya. Ya, itu kan lihat ya, kaliannya kemarin kalian TBL ya, iya, ada masalah gitu kan. Ya dari yang kalian lakukan kemarin langkah-langkahnya itu semuanya itu udah ada masalahnya, udah tahu semuanya gitu kan. Menurut kalian ada nggak hal yang perlu ditingkatkan lagi untuk model yang kalian sampaikan kemarin? Atau dari tahapnya itu. Ya di tahapnya itu misalnya gitu
Mungkin yang perlu nanti saya garis bawahi mungkin memang ya tahu lah anak sekarang karena di fase ini dari transisi SMP itu untuk confidence ya untuk bicara di depan ketemu kita di kelompok ini Iya. dalam pembagian saya moderatornya sebenarnya sudah bagus Iya. sudah ditunjuk sudah ada yang tahu cuman untuk mulai belajar menyampaikan seperti itu harus ada penguatan lagi mungkin itu yang akan saya tekankan nanti seperti itu apa kapan dulu saya membuat catatan ini memang udah beberapa misalnya saya penyaji lagi semasa itu saya seperti itu mengajarkan supaya mengatakan jalan mengatakan di tujuannya kan habis itu kan Iya. Jadi besok salah satu bagian yang sebenarnya itu lah mungkin membaca catatan Iya. misalnya si A udah moderator apa gitu ya. Iya. Oke Varian, ya benar. Kemudian ya yang sedang pengamatan ada kelompok yang tampil Varian ya. Tapi dari amatian di belakang ya memang cukup nampak sih ada beberapa kelompok yang belum dilaksanakan kembali, gitu kan. Ada yang masih tidak ada gitu kan. Ya kira-kira menurut kalian apa yang harus ingin dilaksanakan? Oke untuk yang kelompok kemarin sudah saya tanyakan ya mungkin saya juga ada ini meninjau ya ke kelompok 1 sampai kelompok 6 kemarin. Memang ya karena di beberapa kelompok itu ya sebenarnya kita tidak boleh mengecek keputusan apa. Memang ada beberapa anak yang tadi memang perlulah memang pendekatan secara khusus pada dan juga di situ ya mungkin biasanya ya tetap yang menonton kemudian yang memberi bimbingan lah kalau memang masih di dalam program itu berjalan mungkin saya akan melakukan pendekatan di yang kelas seperti itu dengan memotivasinya seperti itu di dalam kelompok ini sambil sekali memanfaatkan kaum bisa belajar yang malu-malu seperti itu sama itu karena kalau sama guru lebih kayak memberi masukan supaya memaksimalkan kerja kelompok itu. Ya, berarti ibaratnya bukan hanya nanti terlibat hanya di kelas ya, bisa jadi nanti secara mungkin secara individu dipanggil gitu ya. Ya sebenarnya memang jalan juga bisa sampai Ya. itu penilaian tetap individu. Seperti itu, cuman di namanya anak lah Pak ya. Dari sekian anak itu kan kita paham lah satu itu kan ada anak ini lah ya. Jadi memang harus perlu bahkan memang dari awal saya sudah punya catatan seperti itu. Oke, baik kalian ya. Yang dari pengen sampaikan kemarin yang tadi itu yang terlihat sih ada selain itu apa namanya itu ya pada sudah keputusan selain itu memberikan tindakan positif gitu kan. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi itu ya kalian yang menyampaikan kalau itu belum maksimal nanti bisa kalian berikan lagi nanti secara mungkin lebih bersama ya itu kalian jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah beberapa pertanyaan selanjutnya beberapa jawaban yang dibaca ini adalah tadi tujuannya adalah bagaimana kita diseminasi kegiatannya dan revisi untuk kira-kira kalian dari pelatihan kita hari ini apa yang bisa Pak Julian sampaikan atau kesimpulannya tentang materi Mungkin ya ini dari sudut pandang saya tentu yang pertama yang ingin sampaikan ya terima kasih deh Pak tentunya karena kita tuh kalau berefleksi sendiri itu akan berbeda sebenarnya dengan refleksi dengan 2 orang atau 3 orang bahkan yang pertama saya terbantu sekali yang kedua ada yang seperti ini berarti kan nanti ada alternatif gitu saya punya alternatif saya yang terbaik ada yang patut seperti ini boleh dimasukkan nanti kan saya akan memakai kedua-duanya ini kan nanti akan berbeda di masa yang akan datang kenapa lebih efektif itu dari pakai misalnya selama ini saya nggak tahu itu yang dampak yang saya rasakan yang pertama itu yang kedua tentu apa ya intinya adalah saya sendiri ya harus upgrade itu tadi jadi dari targetkan dari itu karena ini ya saya kasar saya akan harus dan saya harapkan ini mungkin jadi beberapa nantinya beberapa lah yang diberikan jadi kita khususnya untuk yang semata-mata terus kalian dari ibaratnya proses pembelajaran yang ingin kalian lakukan nanti setelah kita lakukan ini apa ya yang kalian lakukan? Oke mungkin dari beberapa catatan tadi ya pertama dan maksimal
Kemudian yang kedua yaitu di sisi saya membimbing saat anak itu menyampaikan didikan kelas tadi. Jadi satu penerima itu nanti akan kita akan bimbing di sebelum kemudian berikutnya untuk menampilkan mungkin kan kita bikin strateginya lah kelompok ini ya nih kelompok ini ya nanti mencoba membuka ke yang peserta didik yang kurang. Kalau untuk pembela kelompok yang pertama ya nanti mungkin sama ya. Dari cerita itu tentu untuk melihat kelompok mana yang mungkin persentase aktifnya itu nanti di kesempatan berikutnya saya akan menanyakan dari kelompok-kelompok yang itu yang di depan. Baik, intinya nanti kalian akan berusaha untuk ada itu perbaikan. Iya. Ada tingkatan kebiasaan kalian. Terima kasih kalian yang terakhir bagaimana perasaannya setelah kita diskusi ini. Oke, berarti dari pra ya, dari fase ya. Dari fase ini ya berarti ini menguatkan saya berarti udah tahu nih selamanya kemudian dapat solusi yang tidak untuk kehidupan depan yang kemudian hal yang diharapkan itu terutama saya pribadi yang jelas mampulah meningkatkan kemampuan diri saya yang dalam menghadapi kelas dan ya mudah-mudahan ini menjadi ya, salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan saya. Oke, Peren, terima kasih waktunya dengan pertanyaan tadi dan dengan jawabannya. Mudah-mudahan dengan kita ini sesuai dengan kalian sampai tadi itu bisa adanya perbaikan untuk pertemuan. Terima kasih Pak Rian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.